Halo, kembali lagi bersama saya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang listrik statis. Nah, sebelum kita mempelajari listrik statis, saya akan menyuguhkan beberapa buah gambar. Nah, gambar-gambar berikut ini berhubungan dengan yang namanya listrik statis. Nah, yang pertama mungkin kalian pernah mencoba sebelumnya di rumah dengan menggosokkan sebuah penggaris di rambut yang kering. Nah, kemudian penggaris itu didekatkan pada serpihan atau sobekan potongan-potongan kecil kertas. Nah, ketika didekatkan, ternyata potongan-potongan kertas ini dapat ditarik oleh penggaris. Nah, peristiwa inilah yang disebut dengan peristiwa listrik statis. Nah, selain peristiwa ini juga ada contoh yang lain. Nah, ini dia. Misalnya ada sebuah balon. Balon ini digosokkan pula di rambut yang kering selama beberapa saat, kemudian didekatkan pada rambut. Dan kemudian rambut ditarik atau tertarik pada balon. Ya, mirip seperti penggaris dengan sobekan kertas. Nah, ini juga merupakan contoh peristiwa dari listrik statis. Kemudian contoh yang lain. Nah, ini petir yang sedang menyambar-nyambar seperti ini. Ini adalah juga merupakan contoh eh, peristiwa listrik statis. Nah, listrik statis yang tadi saya sudah berikan contoh itu berhubungan dengan muatan-muatan listrik. Nah, muatan-muatan listrik itu terbentuk dari atom-atom yang menyusun setiap benda. Misalnya seperti ini. Atom itu terdiri atas susunan atom terdiri atas yang pertama ada yang namanya elektron yang bermuatan negatif, kemudian ada proton yang bermuatan positif. Nah, ketika proses menggosok itu terjadi, maka akan terjadi perpindahan elektron. Misalnya ini ada atom dari zat lain, misalnya ini di dalamnya bermuatan positif dan di sekelilingnya itu ada elektron. Di sini juga ada elektron, di sini ada elektron, di sini juga ada elektron. Nah, misalnya saya ambil contoh yang tadi, ini adalah atom-atom dari rambut. Sedangkan ini adalah atom-atom dari penggaris. Nah, peristiwa yang terjadi seperti ini. Eh, Ketika proses menggosokkan itu terjadi, maka elektron-elektron yang ada pada rambut itu akan berpindah menuju ke penggaris. Sehingga lama-kelamaan penggaris itu akan bermuatan negatif, sementara rambut itu akan bermuatan positif. Nah, inilah adalah proses terbentuknya muatan-muatan listrik ya. Nah, di sini saya berikan contoh-contoh seperti yang tadi. Pertama, misalnya kaca. Kaca yang digosokkan pada kain sutra itu ketika digosokkan akan terjadi perpindahan elektron. Nah ini gambarnya kaca dan sutra. Ketika kaca ini digosok dengan kain sutra, maka akan terjadi perpindahan elektron. Nah, di sini elektron dari kaca ini elektronnya akan berpindah ke sutra. Elektronnya akan berpindah sehingga lama-kelamaan sutra ini akan bermuatan negatif sementara kaca ini akan bermuatan positif sehingga akan muncul perbedaan muatan. Nah, selain itu juga ada mistar plastik yang digosokkan pada wol. Nah, di sini terjadi mistarnya akan bermuatan negatif, sementara wall itu akan bermuatan positif dan prosesnya juga hampir sama. Nah, di sini elektron dari kain wall itu berpindah ke mistar plastik, sehingga mistar plastik nanti bermuatan negatif. Di sini juga ada selain mistar, sisir rambut. Nah, sisir yang digosokkan pada rambut, terutama rambut yang kering, juga bisa menimbulkan muatan listrik. Nah, sisir itu akan menarik elektron.
dari rambut manusia, sehingga rambut manusia itu lama-kelamaan akan bermuatan positif, sedangkan sisir akan bermuatan negatif. Ya, demikian juga ada balon digosokkan pada kain wol, ebonit digosokkan pada kain wol, dan sebagainya. Nah, dari contoh-contoh yang tadi, ada ilmuwan yang bernama Coulomb itu merumuskan hukum-hukumnya. Nah, di sini ada hukum Coulomb adalah hukum yang menjelaskan hubungan antara gaya yang timbul antara dua titik muatan yang terpisah jarak tertentu. Misalnya seperti ini. Saya punya muatan positif terpisah pada jarak tertentu. Saya anggap R dengan muatan positif yang lain. Nah, dari hukum fisika berlaku bahwa muatan positif bila didekatkan dengan muatan positif itu akan terjadi yang namanya gaya tolak. Nah, gaya tolaknya seperti ini. Ini akan mengarah ke kanan, sedangkan yang lagi satu mengarah ke kiri. Jadi akan timbul yang namanya gaya. Nah, gaya inilah yang dimaksud. Jadi antara dua muatan ini ketika didekatkan pada jarak R akan muncul yang namanya gaya. Nah, ini adalah gaya tolak. Gaya inilah yang dipelajari oleh Coulomb. Nah, selain muatan positif dengan muatan positif, bisa juga muatan negatif. Muatan negatif didekatkan dengan muatan negatif pada jarak R, itu juga akan terjadi yang namanya gaya tolak atau terjadi tolakan di sini. Ada gaya F yang terjadi. Jadi bisa disimpulkan bahwa bila dua buah muatan yang jenisnya sama didekatkan, maka akan terjadi yang namanya gaya tolak. Nah, sementara itu kalau kita menggunakan dua muatan yang berbeda jenis, misalnya saya tulis di sini muatan positif dengan muatan negatif pada jarak R. Nah, inilah yang baru terjadi yang namanya gaya tarik karena muatannya berbeda. Gaya tarik di sini tarik menarik sebesar F. Nah, berapa besarnya F itu dirumuskan dengan F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, di mana F ini adalah gayanya. Bisa berupa gaya tolak. Nah, seperti ini gaya tolak. Q1 itu apa? Nah, inilah Q-nya. Ini Q1, ini Q2. Jadi tiap-tiap muatan itu punya besarnya masing-masing. Makin besar Q, makin besar muatan, maka gaya tolak yang dihasilkan tentu saja akan semakin besar. Demikian juga di sini, bila Q1 yang bermuatan positif dengan Q2 yang bermuatan negatif didekatkan, juga akan terjadi gaya tarik. Makin besar Q-nya, maka gaya tariknya juga semakin besar. Sementara R itu apa? R itu adalah jarak. Pada jarak berapa antar muatan ini terpisah. Semakin jauh jaraknya, misalnya saya bandingkan dengan ini muatan positif, jaraknya lebih jauh dengan muatan negatif. Jika saya bandingkan ini Q1, ini Q2, antara yang ini dengan ini dengan jarak yang lebih jauh, tentu saja ini akan menghasilkan gaya tarik yang lebih besar dibandingkan dengan peristiwa yang ini. Ya, ini Q-nya, ini F-nya tentu saja akan lebih kecil karena jaraknya lebih besar. Nah, sedangkan untuk contoh-contohnya itu akan saya bahas pada video yang terpisah. Nah, bisa nanti diklik pada link di atas ya. Ya, demikian yang bisa saya jelaskan pada video saya yang kali ini ya. Nanti kalau kalian belum subscribe, silahkan subscribe. Sekian, terima kasih.